Honestly, a profound sense of calm has settled within me since taking up regular practice. Sejujurnya, perasaan tenang yang mendalam telah merasuki diriku sejak aku mulai rutin berlatih. It's remarkable how much less reactive feelings seem now. A subtle but significant shift. Sungguh luar biasa, betapa perasaan menjadi jauh lebih tidak reaktif sekarang, perubahan yang halus namun signifikan. Before meditation, stress felt like an overwhelming wave. Nowadays, it's more akin to ripples. Sebelum meditasi, stres terasa seperti gelombang besar yang menenggelamkan. Sekarang lebih mirip riak-riak kecil. Surprisingly, noticing the stress without getting carried away by it has been incredibly freeing. Sungguh mengejutkan, menyadari stresnya kali tanpa kali terbawa olehnya, terasa sangat membebaskan. It's almost comical how seriously I used to take everything. Sungguh lucu, bagaimana dulu aku sangat serius mengambil segala sesuatu. That intensity has lessened, thankfully. Intensitas itu sudah berkurang, untungnya. The ability to simply breathe through challenging moments feels like a superpower I never knew I needed. Kemampuan untuk sekadar bernapas melewati momen-momen sulit terasa, seperti kekuatan super yang tidak pernah saya sadari saya butuhkan. Observing thoughts as fleeting phenomena rather than absolute truths has radically altered my perspective. Mengamati pikiran sebagai fenomena yang lewat daripada kebenaran mutlak telah mengubah perspektif saya secara radikal. Each session feels like coming home to myself, a safe space even amidst chaos. Setiap sesi terasa seperti kembali pada diri sendiri, tempat yang aman bahkan di tengah kekacauan. The anxious spiral that used to grip me has loosened significantly. There's more space between thought and reaction. Spiral kecemasan yang dulu mencengkeramku telah mengendur secara signifikan. Ada lebih banyak ruang antara pikiran dan reaksi. A noticeable decrease in muscle tension, a physical manifestation of inner peace I highly appreciate. Penurunan ketegangan otot yang nyata, sebuah manifestasi fisik dari kedamaian batin yang sangat saya hargai. It's helped me understand that stressful thoughts are just thoughts, not necessarily reality. Ini telah membantuku memahami bahwa pikiran stres hanyalah kali pikiran kali, bukan berarti suatu kebenaran mutlak. Previously I would get lost in worry. Now, a gentle return to the present moment is possible. Dulu, saya kerap tersesat dalam kekhawatiran. Sekarang, kembali dengan lembut ke saat ini menjadi mungkin. Finding spaciousness within the body has lessened the immediate impact of external pressures. Menemukan ruang di dalam tubuh telah mengurangi dampak langsung dari tekanan eksternal. There's a quieter observer now, less prone to panic and more attuned to inner peace. Ada seorang pengamat yang lebih tenang sekarang, kurang rentan terhadap panik dan lebih selaras dengan kedamaian batin. Recognizing the impermanence of everything, even stress, has been a very powerful lesson. Menyadari ketidakkekalan dari segalanya, bahkan stres, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Sometimes just noticing the temperature of my coffee is enough. Kadang-kadang hanya memperhatikan suhu kopi saya sudah cukup. It's remarkably centering to focus on the physical sensation of each step while walking. Sangat memusatkan diri untuk fokus pada sensasi fisik setiap langkah saat berjalan. Listening intently to music, really feeling it, pulls me into the present moment. Mendengarkan musik dengan saksama, benar-benar kali merasakan asterisnya, membawa saya ke momen sekarang. A quick check-in with body sensations. Are my shoulders tense? Works surprisingly well. Cek singkat dengan sensasi tubuh, apakah bahuku tegang? Ternyata berhasil dengan sangat baik. Paying attention to the simple act of washing dishes can be quite meditative.
Memperhatikan tindakan sederhana mencuci piring bisa sangat meditatif. Finding moments to observe my breath, even just 3 slow ones, has been a game changer. Menemukan momen untuk mengamati napasku, bahkan hanya 3 kali yang pelan, telah mengubah segalanya. The smells around me, coffee brewing, fresh air, can be anchoring when my mind races. Aroma di sekitarku, kopi yang diseduh, udara segar, bisa menjadi penenang ketika pikiranku berlomba. Generally, grateful reflection before sleep helps quiet all the mental chatter. Pada umumnya, refleksi syukur sebelum tidur membantu menenangkan semua kegaduhan pikiran. Savoring each bite of food, really noticing its texture and flavor, is something I enjoy. Menikmati setiap gigitan makanan, benar-benar memperhatikan tekstur, dan rasanya adalah sesuatu yang saya nikmati. Deliberately focusing on the sounds around me, even mundane ones, grounds my thinking. Dengan sengaja memfokuskan diri pada suara-suara di sekitarku, bahkan yang biasa saja, membuat pikiranku tenang. Usually, a daily walk in nature offers incredible mindful moments. Biasanya, jalan kaki setiap hari di alam menawarkan momen kesadaran diri yang luar biasa. Really appreciating small routines like making tea feels surprisingly powerful. Sungguh menghargai rutinitas kecil seperti membuat teh terasa sangat memberdayakan. Frequently, I find myself pausing to intentionally acknowledge the light and shadow around me. Seringkali, saya mendapati diri saya berhenti sejenak untuk dengan sengaja menghargai cahaya dan bayangan di sekitar saya. Observing people without judgment while in public is a fantastic exercise. Mengamati orang tanpa menghakimi saat berada di tempat umum adalah latihan yang luar biasa. Taking the time to really feel the sun on my skin can pull me from any mental fog. Meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan matahari di kulitku dapat membawaku keluar dari kabut mental apapun. Sometimes the voice feels like a comforting companion during practice. Terkadang suara itu terasa seperti teman yang menenangkan selama latihan. Has anyone found that guided meditations can inadvertently create more mental chatter? Apakah ada yang menemukan bahwa meditasi terbimbing secara tidak sengaja dapat menciptakan lebih banyak obrolan di pikiran? Doesn't it depend entirely on the day and what my mind is presenting? Bukankah itu sepenuhnya tergantung pada hari ini dan apa yang ditampilkan pikiranku? A silent meditation provides space for whatever emerges, which feels powerful. Meditasi sunyi memberikan ruang untuk apapun yang muncul, dan itu terasa kuat. It's quite interesting how relying on external guidance can change the experience. Cukup menarik bagaimana mengandalkan bimbingan eksternal dapat mengubah pengalaman. Perhaps stillness reveals deeper layers than a structured narrative allows. Mungkin keheningan mengungkap lapisan yang lebih dalam daripada narasi terstruktur. Consider that silence welcomes you to truly meet yourself. Kesunyian menyambutmu untuk benar-benar bertemu dengan diri sendiri. Do external cues sometimes distract from internal awareness? Apakah petunjuk eksternal kadang-kadang mengganggu kesadaran internal? One might find that undirected meditation builds the muscle of focus. Seseorang mungkin menemukan bahwa meditasi tanpa bimbingan membangun otot fokus. It's possible to get lost in thought with either method, isn't it? Mungkinkah terserap dalam pikiran dengan kedua cara itu, bukan? Perhaps guided is gentler for beginners. Mungkin bimbingan lebih lembut untuk pemula. How does the length of a meditation influence your preference? Bagaimana lamanya meditasi memengaruhi preferensi Anda? Sometimes, gentle instruction and imagery are exactly what's called for. Kadang-kadang,
Instruksi yang lembut dan gambaran visual adalah tepat seperti yang dibutuhkan. It'd be intriguing to compare brainwave activity during both types. Menarik untuk membandingkan aktivitas gelombang otak selama kedua jenis tersebut. The beautiful thing is, neither approach is inherently better. Hal yang indah adalah, kedua pendekatan tersebut tidak secara inheren lebih baik. Perhaps exploring guided meditations could be a helpful starting point. Mungkin menjelajahi meditasi terbimbing bisa menjadi titik awal yang bermanfaat. Seriously considering Headspace is an excellent idea for newcomers. Mempertimbangkan Headspace dengan serius adalah ide bagus untuk pemula. Don't underestimate the power of a solid introductory book like Mindfulness for Beginners. Jangan meremehkan kekuatan buku pengantar yang solid, seperti Mindfulness untuk pemula. Often, apps provide structured programs that build a practice gradually. Seringkali, aplikasi menyediakan program terstruktur yang membangun kebiasaan secara bertahap. Is finding a peaceful podcast to listen to while commuting, possibly the daily meditation, a viable option for you? Apakah mencari podcast yang menenangkan untuk didengarkan saat berangkat kerja, mungkin meditasi harian, merupakan pilihan yang memungkinkan bagi Anda? Generally speaking, Mindful.org provides a wealth of free resources. Pada umumnya, Mindful.org menyediakan banyak sekali sumber daya gratis. Considering the Calm app is a supremely popular choice for good reason. Mengingat aplikasi Calm adalah pilihan yang sangat populer dengan alasan yang baik. Having access to Tara Brach's talks might be profoundly beneficial. Memiliki akses ke ceramah Tara Brach mungkin sangat bermanfaat. Perhaps delving into Pema Chodron's writings could offer some valuable perspective. Mungkin mempelajari tulisan-tulisan Pema Chodron bisa memberikan perspektif yang berharga. Practicing with Insight Timer's timer and variety of content is exceptionally accessible. Berlatih dengan timer Insight Timer dan beragam konten sangat mudah diakses. Wouldn't building a practice through a 10-minute guided session daily prove fruitful? Apakah membangun praktek melalui sesi panduan 10 menit setiap hari akan terbukti bermanfaat? Might incorporating mindful movement, like yoga, benefit the process too? Mungkinkah memasukkan gerakan sadar seperti yoga juga bermanfaat bagi prosesnya? Something to consider is finding a meditation buddy for accountability. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah mencari teman meditasi untuk saling memotivasi. Wouldn't attempting Sam Harris's Waking Up app provide a rigorous, analytic approach? Apakah mencoba aplikasi Waking Up-nya Sam Harris tidak akan memberikan pendekatan analitis yang ketat? Perhaps simply starting with focused breathing exercises is the best first step. Mungkin memulai dengan latihan pernapasan terfokus adalah langkah pertama terbaik. Does regular meditation seem to impact your sleep cycles at all? Apakah meditasi rutin tampaknya memengaruhi siklus tidur Anda? Are you finding it easier to drift off after incorporating mindfulness into your routine? Apakah Anda merasa lebih mudah untuk tertidur setelah memasukkan mindfulness ke dalam rutinitas Anda? Would you say there's a connection between consistent meditation and more restful nights? Apakah Anda merasa ada hubungan antara meditasi yang konsisten dan tidur malam yang lebih nyenyak? Has anyone experienced deeper sleep, perhaps with more vivid dreams, since beginning a meditation practice? Apakah ada yang merasakan tidur lebih nyenyak, mungkin dengan mimpi yang lebih jelas, sejak memulai latihan meditasi? Have you observed any difference in how quickly one falls asleep after establishing a meditative habit? Apakah Anda memperhatikan perbedaan pada seberapa cepat seseorang tertidur setelah mengembangkan kebiasaan meditasi? Do you think meditation has helped to quiet the mind before bed,
leading to improved sleep? Apakah kamu pikir meditasi telah membantu menenangkan pikiran sebelum tidur, sehingga meningkatkan kualitas tidur? Are there any notable changes in sleep duration that could be attributed to meditation practices? Apakah ada perubahan signifikan dalam durasi tidur yang dapat dikaitkan dengan praktek meditasi? Is it possible meditation has lowered levels of nighttime stress and affected sleep patterns? Apakah mungkin meditasi telah menurunkan tingkat stres malam hari dan memengaruhi pola tidur? Could consistent mindfulness training lead to minimized sleep disturbances, in your experience? Apakah pelatihan mindfulness yang konsisten dapat menyebabkan gangguan tidur berkurang berdasarkan pengalaman Anda? Perhaps meditation has increased awareness of the body's natural sleep-wake rhythm? Mungkin meditasi telah meningkatkan kesadaran akan ritme tidur bangun alami tubuh? Might someone find fewer instances of waking up during the night with meditation? Mungkinkah seseorang mengalami lebih sedikit kejadian terbangun di malam hari dengan meditasi? Can a calmer state of mind, achievable through meditation, naturally enhance sleep quality? Apakah keadaan pikiran yang lebih tenang, yang dapat dicapai melalui meditasi, secara alami meningkatkan kualitas tidur? Are you noticing that perhaps thoughts have less control over lulling someone to sleep or waking them up? Apakah kamu menyadari bahwa mungkin pikiran memiliki kontrol yang lebih sedikit dalam menenangkan seseorang untuk tidur atau membangunkan mereka? Maybe the clarity from meditation has changed one's perspective on needing the, quote, amount of sleep. Mungkin kejernihan dari meditasi telah mengubah sudut pandang seseorang tentang kebutuhan akan jumlah tidur yang sempurna? Has anyone found it easier to simply allow sleep to come after a meditation session? Apakah ada yang merasa lebih mudah untuk sekadar kali membiarkan kali kantuk datang setelah sesi meditasi? Acknowledging the thought without judgment is key to gently redirecting attention. Menerima pikiran tanpa penghakiman adalah kunci untuk mengalihkan perhatian dengan lembut. Perhaps noticing your breath can act as an anchor when thoughts begin to drift. Mungkin menyadari napasmu dapat menjadi jangkar saat pikiran mulai melayang. Considering a body scan might help ground you in the present moment, lessening distractions. Mungkin melakukan pemindaian tubuh dapat membantu Anda membumi di saat ini, mengurangi gangguan. It's perfectly normal for thoughts to arise. Simply observe them and let them pass. Wajar sekali pikiran muncul. Cukup amati dan biarkan berlalu. Visualizing a peaceful scene may offer a focal point for returning your attention. Membayangkan pemandangan yang damai dapat menawarkan titik fokus untuk mengembalikan perhatian Anda. Repeating a mantra, a word or phrase, can be profoundly centering during practice. Mengulangi mantra, sebuah kata atau frasa, dapat memberikan ketenangan mendalam selama latihan. Do you find focusing on physical sensations, like the weight of your hands, is helpful? Apakah menurut Anda berfokus pada sensasi fisik, seperti berat tangan Anda, membantu? Have you ever tried labeling each thought as it arises to create some distance? Pernahkah kamu mencoba memberi label pada setiap pikiran saat muncul untuk menciptakan sedikit jarak? Bringing awareness to sounds around you offers another avenue for grounded focus. Meningkatkan kesadaran akan suara di sekitarmu menawarkan cara lain untuk fokus yang tertanam. It's interesting how concentrating on each inhale and exhale can truly recalibrate attention. Menarik bagaimana memusatkan perhatian pada setiap tarikan dan hembusan napas benar-benar dapat mengatur ulang fokus. Sometimes, gently guiding your focus back to the breath becomes the meditation itself. Kadang-kadang, dengan lembut mengarahkan kembali fokusmu pada napas kali menjadi kali meditasi itu sendiri.
Attempting to simply be with the wandering thought without engaging can alter its power. Mencoba untuk sekadar bersama dengan pikiran yang melayang, tanpa terlibat, dapat mengubah kekuatannya. Maybe exploring loving-kindness meditation could cultivate a more spacious awareness? Mungkin dengan menjelajahi meditasi meta, dapat mengembangkan kesadaran yang lebih lapang. Can using a guided meditation with a calming voice and imagery be beneficial? Apakah menggunakan meditasi terbimbing dengan suara yang menenangkan dan citraan bisa bermanfaat? Notice how a feeling of wanderlust in the mind is simply an experience. It doesn't define you. Perhatikan bagaimana rasa keinginan berkelana dalam pikiran hanyalah sebuah pengalaman, itu tidak mendefinisikan dirimu. Does the presence of mindful attention genuinely amplify enjoyment during a simple meal? Apakah kehadiran perhatian penuh benar-benar meningkatkan kenikmatan saat makan sederhana? Could walking become more than just transportation, morphing into a moving meditation? Bisakah berjalan kaki menjadi lebih dari sekadar alat transportasi, bertransformasi menjadi meditasi bergerak? What impact does savoring each bite have on overall well-being, beyond just physical nourishment? Dampak apa yang dihasilkan dari menikmati setiap gigitan terhadap kesejahteraan secara keseluruhan, di luar hanya pemenuhan kebutuhan fisik? Seriously, isn't it remarkable how easily the mind wanders, even during seemingly mundane tasks? Serius, sungguh luar biasa bagaimana mudahnya pikiran berkelana, bahkan saat melakukan tugas yang tampak membosankan. Perhaps focusing on breath alongside each step could anchor us more firmly in the present moment? Mungkin memusatkan perhatian pada napas bersamaan dengan setiap langkah dapat membuat kita lebih teguh dalam momen saat ini? How does practicing mindful eating transform one's relationship with food? Bagaimana mempraktekkan makan penuh kesadaran mengubah hubungan seseorang dengan makanan? What challenges arise when attempting to cultivate mindfulness during busy day-to-day activities? Tantangan apa yang muncul ketika mencoba membudidayakan kesadaran penuh di tengah kegiatan sehari-hari yang sibuk? Imagine the depth of experience unlocked by fully engaging with everyday sensations. Bayangkan kedalaman pengalaman yang terbuka dengan sepenuhnya terlibat dalam sensasi sehari-hari. Wouldn't it be interesting to observe how distractions arise during mindful walking? Tidakkah akan menarik untuk mengamati bagaimana gangguan muncul saat berjalan dengan penuh perhatian? What benefits can follow from intentionally slowing down while engaging in routine tasks? Manfaat apa yang dapat diperoleh dari sengaja melambatkan diri saat melakukan tugas sehari-hari? Do you think truly focusing on sensory details, the texture, scent, and taste enhances the experience? Apakah menurutmu benar-benar memusatkan perhatian pada detail sensorik, tekstur, aroma, dan rasa, meningkatkan pengalaman? Could mindful awareness change our perception of time's passage during activities? Bisakah kesadaran penuh mengubah persepsi kita tentang berjalannya waktu selama aktivitas? It's remarkably difficult to carve out even 10 minutes consistently, isn't it? Sungguh sulit untuk meluangkan waktu 10 menit saja secara konsisten, bukan? The biggest hurdle was, honestly, a wandering mind, easily pulled in every direction. Hambatan terbesar, jujur saja, adalah pikiran yang melayang-layang, mudah teralihkan ke segala arah. Initially, guilt arose from feeling like one should be meditating, rather than doing something productive. Awalnya, rasa bersalah muncul, karena merasa seharusnya bermeditasi daripada melakukan sesuatu yang produktif. Distractions were relentless at first. Notifications, household chores, everything felt urgent. Gangguan datang silih berganti di awal. Notifikasi, pekerjaan rumah, semuanya terasa mendesak. A lack of understanding regarding different techniques contributed to early frustration, I think.
Kurangnya pemahaman mengenai berbagai teknik berkontribusi pada frustrasi awal menurutku. Sometimes, expectation created pressure. Trying too hard to clear the mind felt counterproductive. Kadang-kadang, harapan menciptakan tekanan berusaha terlalu keras untuk menjernihkan pikiran justru menjadi kontraproduktif. Remembering it wasn't about achieving a perfect state helped me to relax into the process. Mengingat bahwa ini bukan tentang mencapai keadaan sempurna, membantu saya untuk bersantai dalam prosesnya. A comfortable space was unexpectedly critical. Having a designated spot made it smoother. Ruang yang nyaman ternyata sangat penting, memiliki tempat khusus membuatnya lebih lancar. It's amazing how often the self-critical inner voice would chime in during practice. Sungguh luar biasa seberapa sering suara kritis dalam diri saya muncul selama latihan. Progress was slow and sometimes non-existent for days on end. That made me question everything. Kemajuannya lambat, dan terkadang tidak ada sama sekali selama berhari-hari. Itu membuatku mempertanyakan segalanya. Physical discomfort actually became a significant barrier. I needed to adjust posture and seating. Ketidaknyamanan fisik sebenarnya menjadi penghalang yang signifikan. Saya perlu menyesuaikan postur dan posisi duduk. Overcoming the initial resistance against doing nothing was a surprising challenge I remember very well. Mengatasi resistensi awal terhadap melakukan tidak ada apa-apa merupakan tantangan yang mengejutkan, dan saya sangat ingat itu. Discovering guided meditations provided structure and reduced the feeling of wandering aimlessly. Menemukan meditasi terpandu memberikan struktur dan mengurangi perasaan tersesat tanpa arah. Acceptance became a key. Acknowledging thoughts without judgment normalized it and lessened struggle. Penerimaan menjadi kunci. Mengakui pikiran tanpa penghakiman menormalisasinya, dan mengurangi perjuangan. Establishing a buffer of silence before the meditation truly grounded me prior to starting. Menciptakan jeda keheningan kali sebelum kali meditasi, benar-benar membumikan diri saya sebelum memulai. Acknowledging discomfort without getting swept away seems vital, doesn't it? Mengakui ketidaknyamanan tanpa terbawa arus tampak penting, bukankah begitu? Does simply observing thoughts lessen their power over you? Apakah hanya dengan mengamati pikiran dapat mengurangi kekuatannya atas dirimu? Could creating some space between yourself and the feeling be helpful during such moments? Apakah menciptakan ruang antara diri Anda dan perasaan tersebut bisa membantu di saat-saat seperti ini? What if labeling emotions, sadness, anger, fear, creates distance from them? Bagaimana jika memberi label pada emosi, kesedihan, kemarahan, ketakutan, menciptakan jarak dari emosi tersebut? Is it possible to gently redirect attention without suppressing anything? Apakah mungkin untuk mengalihkan perhatian dengan lembut tanpa menekan apapun? Wouldn't allowing the emotion to simply be there, without judgment, be key? Bukankah membiarkan emosi itu ada begitu saja, tanpa penghakiman, adalah kuncinya? Perhaps understanding that thoughts aren't facts is part of the process. Mungkin memahami bahwa pikiran bukanlah fakta adalah bagian dari prosesnya. Thinking about where these emotions stem from, does that aid processing? Memikirkan dari mana emosi-emosi ini berasal, apakah itu membantu pemrosesan? Doesn't resisting an emotion tend to amplify it? Tidakkah melawan suatu emosi cenderung memperkuatnya? Might letting go of control, even momentarily, be beneficial here? Bagaimana jika melepaskan kendali, bahkan sesaat pun, akan bermanfaat di sini? Considering that these thoughts are transient, shouldn't this offer some solace? Mengingat pikiran-pikiran ini bersifat sementara, bukankah ini seharusnya memberikan sedikit ketenangan?
Are difficult emotions simply signals needing recognition? Perhaps viewing these sensations as bodily experiences, rather than stories, is valuable. Apakah emosi sulit hanyalah sinyal yang membutuhkan pengakuan? Mungkin memandang sensasi ini sebagai pengalaman tubuh, daripada cerita, adalah sesuatu yang berharga. What if a mantra provides an anchor when the mind becomes turbulent? Bagaimana jika mantra memberikan jangkar saat pikiran menjadi kalut? Isn't it crucial to remember self-compassion during these challenging moments? Bukankah penting untuk mengingat ulas diri di saat-saat sulit ini? Perhaps noticing your own emotional reactions first can create space for understanding others. Mungkin dengan memperhatikan reaksi emosionalmu sendiri terlebih dahulu, dapat menciptakan ruang untuk memahami orang lain. Consider how mindful listening, truly hearing someone without judgment, might shift your interactions completely. Pertimbangkan bagaimana mendengarkan dengan penuh kesadaran. Benar-benar mendengar seseorang tanpa menghakimi. Mungkin mengubah interaksi Anda sepenuhnya. Wouldn't focusing on the present moment reduce those hurtful replays of past arguments? Apakah memusatkan perhatian pada saat ini tidak akan mengurangi pengulangan argumen masa lalu yang menyakitkan itu? Isn't it possible that increased self-awareness builds empathy for partners or family members? Apakah mungkin bahwa peningkatan kesadaran diri membangun empati terhadap pasangan atau anggota keluarga? Maybe recognizing your own triggers is the first step to responding thoughtfully, instead of reacting. Mungkin mengenali pemicu Anda sendiri adalah langkah pertama untuk merespons dengan bijak, daripada bereaksi. Wouldn't being present with someone allow deeper connection and vulnerability? Apakah hadir bersama seseorang tidak memungkinkan koneksi dan kerentanan yang lebih dalam? It's quite conceivable that observing thoughts about others without getting caught up in them helps lessen criticism. Cukup masuk akal bahwa mengamati pikiran tentang orang lain tanpa terbawa olehnya membantu mengurangi kritik. Could understanding impermanence, that feelings and situations are always changing, ease forgiveness? Apakah memahami ketidakkekalan, bahwa perasaan dan situasi selalu berubah, dapat mempermudah pemaafan? It seems quite helpful to acknowledge sensations in the body during moments of conflict, finding a grounding point. Tampaknya sangat membantu untuk mengakui sensasi di tubuh saat momen konflik, menemukan titik pijakan. It's incredibly relevant that mindful compassion practices extend to re as others, nurturing gentleness in reactions. Sangat penting bahwa latihan kasih sayang penuh perhatian menjalar kali-kali orang lain, mengembangkan kelembutan dalam reaksi. Have you considered how cultivating acceptance of another person, imperfections and all, can strengthen bonds? Pernahkah kamu mempertimbangkan bagaimana menumbuhkan penerimaan terhadap orang lain, termasuk semua ketidaksempurnaannya, dapat mempererat hubungan? Reflecting on the idea that everyone carries their own suffering, would it allow for increased patience? Dengan merenungkan gagasan bahwa setiap orang membawa penderitaan masing-masing, apakah itu akan memungkinkan untuk meningkatkan kesabaran? Perhaps remembering the interconnectedness of all beings fosters a sense of shared humanity and less separation. Mungkin mengingat keterhubungan semua makhluk memupuk rasa kemanusiaan bersama dan mengurangi jurang pemisah. Don't you find it possible that mindful breathing during difficult conversations can maintain composure? Apakah kamu tidak merasa mungkin bahwa pernapasan penuh perhatian selama percakapan sulit dapat menjaga ketenangan? If we're aware of our own narratives, is it possible to challenge assumptions about others? Jika kita menyadari narasi kita sendiri, apakah mungkin untuk mempertanyakan asumsi tentang orang lain? Have you ever explored loving kindness meditation? It resonates deeply with cultivating compassion, doesn't it? Pernahkah Anda menjelajahi meditasi meta? Itu sangat selaras dengan membudidayakan kasih sayang, bukan?
Finding stillness through Vipassana felt initially quite challenging. Meraih ketenangan melalui Vipassana terasa cukup menantang pada awalnya. Often, guided meditations serve as a gentle entry point to mindfulness practices. Seringkali, meditasi terbimbing menjadi pintu masuk lembut ke dalam latihan kesadaran diri. Perhaps Samatha Vipassana offers an interesting blend of calm and insight. Mungkin Samatha Vipassana menawarkan perpaduan menarik antara ketenangan dan wawasan. Do you find that certain meditative techniques align better with specific emotional states? Apakah Anda merasa teknik meditasi tertentu lebih cocok dengan keadaan emosional yang spesifik? Transcendental meditation always seemed more appealing in theory than practice for me. Meditasi transendental selalu tampak lebih menarik secara teori daripada praktek bagi saya. How does body scan meditation affect your sense of embodiment? Bagaimana meditasi pemindaian tubuh memengaruhi rasa kesadaran tubuhmu? Considering walking meditation, has it ever been conducive to a state of flow for you? Mengenai meditasi berjalan, apakah itu pernah membantu Anda mencapai kondisi kali flow asteris? Sometimes even mindful dishwashing feels like the most profound practice. Kadang-kadang bahkan mencuci piring dengan penuh kesadaran terasa seperti latihan yang paling mendalam. What's your take on using mantra during meditation? Is it distracting or centering? Apa pendapatmu tentang penggunaan mantra saat meditasi? Apakah itu mengganggu atau memusatkan? Have you noticed that different seasons impact your experience with each type of meditation? Apakah Anda memperhatikan bahwa musim yang berbeda memengaruhi pengalaman Anda dengan setiap jenis meditasi? Exploring various visualizations during guided sessions has been quite illuminating. Menjelajahi berbagai visualisasi selama sesi terpandu sangatlah mencerahkan. Did you ever try anything that mixed meditation with creative movement? Pernahkah kamu mencoba hal yang menggabungkan meditasi dengan gerakan kreatif? Considering the benefits of each technique, what has felt the most universally applicable throughout life stages? Mengingat manfaat dari setiap teknik, apa yang terasa paling berlaku secara universal sepanjang tahapan kehidupan? Is it a matter of trying each to discover what fits, or are some demonstrably better for certain things? Apakah ini soal mencoba-coba untuk menemukan apa yang cocok? Atau adakah beberapa yang terbukti lebih baik untuk hal-hal tertentu? It's fascinating how the mind and body are interconnected, isn't it? Sungguh menarik bagaimana pikiran dan tubuh saling terhubung, bukan? Considering the stress reduction alone, a positive physical effect seems quite plausible. Mengingat pengurangan stres saja, efek fisik positif tampak cukup masuk akal. Perhaps mindful practices can modulate the body's stress response systems effectively. Mungkin latihan kesadaran dapat memodulasi sistem respons stres tubuh secara efektif. Wouldn't consistent mindfulness promote healthier habits over time? Apakah kesadaran diri yang konsisten akan mendorong kebiasaan yang lebih sehat dari waktu ke waktu? Are there studies demonstrating links between mindfulness and improved immune function? Apakah ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara mindfulness dan peningkatan fungsi kekebalan tubuh? Do you find physiological changes are observable in those who consistently meditate? Apakah Anda melihat perubahan fisiologis yang dapat diamati pada mereka yang secara konsisten bermeditasi? It's interesting to explore how awareness of sensations could reduce chronic pain. Menarik untuk menjelajahi bagaimana kesadaran akan sensasi dapat mengurangi rasa sakit kronis. The potential for mindful movement like yoga to improve physical condition shouldn't be overlooked. Potensi gerakan penuh perhatian, seperti yoga, untuk meningkatkan kondisi fisik tidak boleh diabaikan.
Considering the impact of stress on inflammation, mindfulness may offer protective benefits. Mengingat dampak stres pada peradangan, kesadaran penuh mungkin memberikan manfaat perlindungan. Does fostering present moment awareness affect heart rate variability? Apakah menumbuhkan kesadaran momen saat ini memengaruhi variabilitas denyut jantung? Wouldn't regular mindful breathing exercises improve lung capacity? Apakah latihan pernapasan sadar secara teratur akan meningkatkan kapasitas paru-paru? Perhaps a calmer mental state translates to better sleep, which is vital for physical recovery. Mungkin kondisi mental yang lebih tenang menghasilkan tidur yang lebih baik, yang sangat penting untuk pemulihan fisik. Considering the connection between emotion and physicality, mindful self-compassion may boost well-being. Mengingat hubungan antara emosi dan fisik, welas diri yang penuh perhatian dapat meningkatkan kesejahteraan. It's thought-provoking how practices can positively influence neurological pathways related to physical control. Sungguh menggugah pikiran bagaimana praktik dapat memengaruhi jalur neurologi secara positif, yang berkaitan dengan kontrol fisik. Doesn't cultivating inner peace potentially lower blood pressure? Bukankah mengembangkan kedamaian batin berpotensi menurunkan tekanan darah? Wouldn't a shorter daily practice be more achievable than aiming for long sessions? Tidakkah latihan harian yang lebih singkat akan lebih mudah dicapai daripada menargetkan sesi yang panjang? Is it helpful to tie meditation to an existing habit, like morning coffee? Apakah membantu untuk mengaitkan meditasi dengan kebiasaan yang sudah ada, seperti kopi pagi? Perhaps scheduling it like any other important appointment could aid consistency. Mungkin menjadwalkannya seperti janji penting lainnya dapat membantu konsistensi. Does framing meditation as self-care rather than a discipline make it feel more inviting? Apakah membingkai meditasi sebagai perawatan diri daripada disiplin membuatnya terasa lebih mengundang? What if linking meditation to noticing positive sensations throughout the day boosts motivation? Bagaimana jika menghubungkan meditasi dengan memperhatikan sensasi positif sepanjang hari dapat meningkatkan motivasi? Wouldn't acknowledging it's okay to miss a day without self-judgment be liberating? Bukankah mengakui bahwa tidak apa-apa untuk melewatkan satu hari, tanpa menghakimi diri sendiri akan membebaskan? Does remembering the benefits, like reduced stress and better focus, genuinely help, or is that wishful thinking? Apakah mengingat manfaatnya, seperti berkurang stres dan fokus yang lebih baik, benar-benar membantu, atau hanya harapan belaka? How effective are guided meditations when needing a little direction to stay focused? Seberapa efektif meditasi terpandu ketika membutuhkan sedikit arahan untuk tetap fokus? Might experimenting with different times of day reveal the best window for peaceful practice? Mungkinkah bereksperimen dengan waktu yang berbeda, sepanjang hari mengungkapkan waktu terbaik untuk latihan yang damai? Wouldn't joining a meditation group create some needed accountability? Apakah bergabung dengan kelompok meditasi tidak akan menciptakan akuntabilitas yang dibutuhkan? Does pre-commitment to meditating, publicly even, sometimes work as a good incentive? Apakah komitmen awal untuk bermeditasi, bahkan secara publik, terkadang berfungsi sebagai insentif yang baik? How do you deal with the feeling that one's mind is too busy to meditate? Bagaimana kamu mengatasi perasaan bahwa pikiran seseorang terlalu sibuk untuk bermeditasi? Does creating a dedicated meditation space contribute significantly to establishing the habit? Apakah membuat ruang meditasi khusus berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kebiasaan? Perhaps focusing on simply noticing things during daily tasks could be a more sustainable starting point. Mungkin berfokus pada sekadar memperhatikan hal-hal selama tugas sehari-hari bisa menjadi titik awal yang lebih berkelanjutan.
Wouldn't celebrating small meditation successes matter more than dwelling on missed days? Apakah merayakan keberhasilan meditasi kecil tidak lebih penting daripada terpaku pada hari-hari yang terlewat? Isn't it all just about emptying your mind completely? Bukankah ini semua hanya tentang mengosongkan pikiranmu sepenuhnya? Does achieving perfect stillness mean you've done it right? Apakah mencapai ketenangan sempurna berarti kamu sudah melakukannya dengan benar? Is mindfulness only for those with lots of free time? Apakah kesadaran hanya untuk mereka yang punya banyak waktu luang? Doesn't meditation require a spiritual or religious belief system? Bukankah meditasi memerlukan sistem kepercayaan spiritual atau agama? Wouldn't focusing on the breath be boring after just a few minutes? Apakah terlalu membosankan untuk hanya fokus pada napas setelah beberapa menit? Does one need to sit in a specific posture for it to be effective? Apakah seseorang perlu duduk dengan postur tertentu agar efektif? Are emotions something to suppress during mindful practice? Apakah emosi adalah sesuatu yang harus ditekan selama latihan penuh perhatian? Is it a quick fix for anxiety or stress? Apakah ini solusi cepat untuk kecemasan atau stres? Often people think, is meditation about escaping reality and not facing it? Seringkali orang berpikir, apakah meditasi itu tentang melarikan diri dari kenyataan dan bukan menghadapinya? Can regular practice actually lead to personality changes? Apakah latihan rutin benar-benar dapat menyebabkan perubahan kepribadian? Thinking meditation automatically involves chanting. Is that necessary? Meditasi berpikir secara otomatis melibatkan mantra. Apakah itu perlu? Some believe mindfulness is simply another wellness trend soon to fade. Beberapa orang percaya bahwa mindfulness hanyalah tren kesehatan lain yang akan segera hilang. Doesn't it seem counterintuitive to pay attention to uncomfortable feelings? Tidakkah terasa kontradiktif untuk kali memperhatikan kali perasaan yang tidak nyaman? It's frequently assumed meditation is about reaching enlightenment. Seringkali diasumsikan bahwa meditasi adalah tentang mencapai pencerahan. They wonder if it's really possible to switch off thoughts. Mereka bertanya-tanya apakah benar-benar mungkin untuk mematikan pikiran. That stillness feels profoundly centering. Keheningan itu terasa sangat memusatkan diri. Complete serenity washes over everything. Kedamaian sempurna melingkupi segalanya. Finding spaciousness within is a grace. Menemukan kelapangan dalam diri adalah sebuah anugerah. A gentle unfolding happens during silence. Terungkapnya kelembutan terjadi dalam kesunyian. Quietude nurtures inner wisdom so deeply. Kesunyian memelihara kebijaksanaan batin dengan begitu dalam. Inner peace represents a sanctuary within. Kedamaian batin melambangkan sebuah tempat perlindungan di dalam diri. The breath becomes an anchor to presence. Napas menjadi jangkar untuk hadir. One's true nature arises beautifully there. Sifat sejatinya muncul dengan indah di sana. A warm, expansive awareness blooms. Kesadaran yang hangat dan luas bermekaran. Subtle energies calm and then flow freely. Energi halus menenangkan dan kemudian mengalir bebas. It's a wondrous state of boundless ease. Ini adalah keadaan yang luar biasa dari ketenangan tak terbatas. Acceptance is the core essence, truly. Penerimaan adalah inti esensi, sungguh. The mind simply rests. Pikiran itu hanya beristirahat.
A lovely, unwavering equilibrium arises. Sebuah keseimbangan yang indah dan teguh muncul. Everything dissolves into perfect clarity. Semuanya larut menjadi kejelasan yang sempurna.